Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ayudhya Pasha dengan NIM G00236160 dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ esofagus lambung dan kaitannya tentang gastroesophageal reflux disease, di mana saya menjelaskan tugas ini untuk memenuhi tugas inhale anatomi 1.31. Baik, saya akan memulai pembahasan kali ini. Yang pertama, kita kita akan mempelajari tentang gastroesophageal reflux disease. Apa sih gastroesophageal reflux disease itu? Jadi GERD atau gastroesophageal reflux disease, biasa disebut juga penyakit reflux gastroesophageal, merupakan suatu kondisi yang berkembang ketika aliran balik isi lambung ke kerongkongan. Penyakit ini dapat muncul sebagai penyakit reflux non-erosif atau esophagitis erosif. Jadi pada orang normal, saat asam lambung ada di lambung, itu tidak akan naik ke kerongkongan karena adanya lower esophageal sphincter. Nah, kenapa pada penderita GERD itu asam lambungnya bisa reflux ke kerongkongan? Karena si lower esophageal sphincter ini dia akan melemah pada penderita GERD. Nah, sebenarnya penyebab GERD ini ada beberapa macam, tapi kebanyakan penyebab GERD itu karena tadi itu gangguan fungsi sphincter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter itu terganggu dan otot-ototnya itu melemah. Jadi dia nggak bisa nahan reflux dari si asam lambungnya itu sendiri. Yang kedua ada hernia hiatus di mana terjadi kelemahan pada diafragma sehingga lambung itu naik ke diafragma, disebutnya hiatal hernia. Jadi dua penyebab ini adalah penyebab paling umum untuk menjadikan manusia itu memiliki penyakit GERD gitu. Nah, tadi kita udah bahas sekilas tentang GERD, sekarang kita bakal bahas tentang organ-organ yang berkaitan dengan GERD itu sendiri. Ada esofagus dan lambung. Nah, yang pertama itu esofagus, di mana esofagus ini terletak di bagian posterior dari trakea. Nah, esofagus sendiri ini dibagi jadi 3 pars. Ada pars cervicalis setinggi VC6 sampai VTH1, ada pars thoracica setinggi VTH1 sampai VTH10, dan ada pars abdominalis setinggi VTH10 sampai VTH11. Nah, kalau tadi udah tahu kalau esofagus dibagi jadi 3 pars, sekarang itu ada penyempitan di esofagus atau angustia, di mana angustia sendiri ini juga ada 3, ada angustia superior setinggi VC6, di mana dia terjadi di musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea, karena ada musculus itu dan cartilago cricoidea yang menyebabkan adanya penyempitan di esofagus itu sendiri. Yang kedua ada angustia media setinggi VTH4 atau VTH5. Nah, di sini kenapa terjadi penyempitan itu karena ada arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang. Jadi ada penyilangan bronchus dan ada si arcus aorta sendiri. Nah, yang terakhir ada angustia inferior setinggi VTH10. Nah, ini tuh terjadi penyempitan saat melalui hiatus esofagus. Baik, lanjut untuk neurovaskularisasi esofagus. Untuk arteri sendiri, eh, sepertiga superior esofagus itu di neurovaskularisasi oleh ramus esophagealis arteri thyroidea inferior. Jadi ini, ramus esophagealis arteri thyroidea inferior yang di sini. Nah, lalu sepertiga medianya itu diinervasi oleh eh, dineurovaskularisasi oleh aorta descendens thoracica arteriae bronchialis dextra et sinistra. Jadi ini ada di sini aorta descendens yang orange-orange. Nah, terus untuk sepertiga inferiornya sendiri itu ada arteri gastrika sinistra yang warna pink. Kemudian untuk neurovaskularisasi esofagus untuk vena sendiri, sepertiga superiornya itu ada vena thyroidea inferior. Untuk sepertiga medianya ada vena azygos.
dan sepertiga inferiornya ada vena gastrica sinistra. Nah, kalau tadi udah neurovaskularisasi vena sama arteri, sekarang ada inervasi plexus esophagealis atau nervus-nervus yang menginervasi esofagus. Yaitu ada dua, ada untuk parasimpatis dan simpatis. Untuk parasimpatisnya sendiri, si esofagus ini pakai nervus vagus. Dan untuk gerakan simpatisnya itu menggunakan truncus sympathicus, nervus planicus majus. Truncus sympathicus, nervus planicus majus. Baik, lanjut ke gaster. Gaster ini merupakan organ lanjutan di mana di bawahnya si esofagus tadi. Jadi ini esofagus, terus lanjut masuk ke gaster. Nah, bentuk dari gaster ini tuh seperti huruf J ya. Nah, ke bagian-bagian gaster. Jadi gaster ada 4 bagian, ada fundus gastricum, corpus gastricum, pars pylorica, dan pars cardiaca. Di mana pars cardiaca ini warna pink, fundus gastricum ini kayak dome, kayak kubah, warna hijau di sini. Untuk corpus gastricum itu yang tidak diwarnai, corpus gastricum. Lalu ada pars pylorica, dan pars pylorica sendiri dibagi menjadi dua, antrum pyloricum dan canalis pyloricum. Nah, untuk di sini di gaster juga ada curvatura gastrica mayor dan curvatura gastrica minor yang nantinya akan dilekati oleh omentum maius dan omentum minus. Nah, ini tadi. Jadi eh, kan tadi ini di curvatura gastrica mayor akan dilekati oleh si omentum maius. Nah, di curvatura gastrica minor nanti dilekati oleh omentum minus, di mana yang pertama omentum maius ada 4 ligamentum. Ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrorenale, dan ligamentum splenorenale. Dan di omentum minus sendiri ada 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Lanjut ke neurovaskularisasi gaster. Nah, jadi neurovaskularisasi gaster sendiri ada arteriae yang menyusun si gaster dari cabang truncus coleacus. Ada arteri gastrica sinistra, arteri gastrica destra, arteri gastrica brevis, arteri gastroomenthalis sinistra, arteri gastroomenthalis dextra, arteri gastrica posterior. Lalu untuk venanya sendiri, ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis, ada vena gastrica brevis dan vena gastroomenthalis sinistra yang bermuara ke vena linalis, dan ada vena gastroomenthalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Nah, yang terakhir ini ada inervasi gaster, di mana inervasinya sama seperti tadi di esofagus ada parasimpatis dan simpatis, di mana parasimpatis itu diinervasi oleh nervus vagus dan simpatisnya itu diinervasi oleh truncus sympathicus, nervus planicus majus, plexus coelicus. Dan musculus sphincter pyloricus ini dapat impuls inhibisi relaksasi dari nervus vagus. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait organ esofagus lambung dan juga sekilas tentang GERD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.